SMAK Frateran Malang, salam tangguh. Halo Sobat Frateran, dimanapun Anda berada, bulan Agustus kita meriahkan banyak hari ulang tahun. Salah satunya adalah Hari Pramuka, tepatnya tanggal 14 Agustus. Nah, pada kali ini saya sudah bersama seorang pembina pramuka. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Endi Iswanto. Halo Pak Endi. Halo. Apa kabar? Luar biasa hari ini. Luar biasa. Pak Endi, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kegiatan pramuka. Terima kasih. Salam pramuka. Salam. Begitu ya. Salam pramuka. Salam. Mantap. Ya. Mantap. Oke. Pak Endi, sejak kapan sih menyukai dunia pramuka itu? Sebetulnya mengikuti pramuka itu sejak siaga, sejak SD kelas 3. Waktu itu hanya suka saja, hanya ikut-ikutan. Tapi semakin ke dalam, semakin lama semakin menyukai karena banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Tidak hanya pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan, ternyata kalau diceritakan itu justru yang seru itu. Itulah yang membuat jadi senang pramuka. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar. Berarti awalnya mungkin perlu kenalan yang seperti apa sih Pak Endi dengan pramuka itu sehingga menjadi sayang sampai hari ini? Ya, pertama untuk supaya bisa sayang itu mengenalinya itu ikuti saja. Ikuti saja. Iya, ikuti saja kegiatannya. Kadang-kadang ada kegiatan yang membosankan, tetapi ada yang menyenangkan. Nah, semuanya itu kalau kita refleksi, di situ banyak sekali poin-poin yang bisa membuat kita menjadi berkepribadian yang baik. Berkepribadian yang baik. Ya. Wah, ini sejalan dengan visi dari SMAK Frateran Malang ya, Pak Endi ya. Oke, kemudian Pak Endi ini selaku koordinator pembina pramuka di SMAK Frateran Malang. Bagaimana gerakan pramuka di SMAK Frateran Malang? Di SMAK Frateran Malang dikelola dengan metode scout yang sudah kita laksanakan mulai dari awal sampai sekarang ini. Jadi metode kepramukaan kami terapkan untuk membina anak-anak penegak. Jadi anak-anak penegak itu yang usia SMA itu mereka mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan anak-anak SMP. Maka kita garap di sini dengan metode kepramukaan golongan penegak. Golongan penegak. Ya. Bedanya apa Pak? Siaga itu untuk SD ya. Kalau SMP penggalang. SMA penegak. Beda porsi atau beda yang bagaimana dalam kegiatan pramukanya? Perbedaannya begini, kalau siaga itu sampai kelas 4 SD kira-kira usianya. Itu mereka lebih ke induk sentris. Jadi semua perilaku, pola tingkah dari pembinanya itu menjadi acuan belajarnya. Sedang untuk anak penggalang mulai kelas 5 SD sampai SMP itu sudah mulai sedikit terbuka. Sehingga mereka sudah mulai intip-intip dunia luar ya. Tetapi tetap masih dalam kendali dari para pembina. Sedang di penegak, di SMA ini sudah mulai terbuka lebar. Jadi mereka sudah bisa menatap visi ke depan, tantangan yang luar biasa. Tetapi di sini tetap saja ada pengaruh dari para pembina, tapi porsinya sudah lebih kecil. Jadi porsi pembina di penegak ini sudah semakin kecil, tetapi tetap masih berpengaruh. Masih berpengaruh pada anggotanya, begitu ya. Baik, Pak Endi ini selaku koordinator pembina pramuka pasti sudah sangat mengenal sekali dengan kegiatan pramuka dan ini tercermin pula dalam kehidupan pastinya Pak Endi. Benar. Kira-kira nilai apa yang dapat
Pak Endi terapkan atau yang selama ini sudah Pak Endi terapkan dalam kehidupan, yang mana nilai tersebut Pak Endi dapatkan dari kegiatan pramuka karena rasa sayangnya pada pramuka? Di pramuka itu biasanya kalau kita api unggun itu ya, kita akan tampil atraksi. Asik tuh api unggun. Nah, kalau kita terlambat untuk maju atraksi biasanya kita ini digoda-goda. Ya. Ayo maju-maju. Ayo maju-maju. Janganlah malu-malu. Nah, janganlah malu-malu. Kita digoda seperti itu, akhirnya kita harus ini ya. Tidak boleh malu dalam saat kita berekspresi. Namun kita tetap harus membudayakan malu. Nah ini. Tidak boleh malu tapi membudayakan malu. Ya, dalam hal tertentu kita harus dalam ekspresi kita harus betul-betul total, tidak boleh malu-malu, ya. Tetapi pada saat tertentu kita harus malu. Contohnya malu terlambat. Ya, malu untuk berbuat curang. Malu berbuat curang. Malu untuk bohong. Nah, ini semua diterapkan di dalam kepramukaan. Jadi kita harus malulah kalau kita datang terlambat. Betul. Malulah kalau kita tidak membantu teman. Ya, malulah kalau teman kita ada yang merasa susah kok kita diam aja. Kita harus merasa malu. Nah, jadi kata malu ini ada dua sisi yang harus dikembangkan dan harus dihindari. Pada saat ekspresi kita harus menghilangkan rasa malu, dan pada saat kita pada hal-hal yang negatif kita harus malu untuk melakukannya. Ini yang membuat saya mencoba menata diri dalam keseharian saya untuk mencoba untuk tidak terlambat. Memang sulit, tetapi saya mencoba untuk malu kalau itu datang terlambat. Wow, luar biasa. Maka dari itu ya Pak Endi, dalam kurikulum pendidikan di Indonesia ini pramuka digalakkan oleh pemerintah ya. Nilai-nilai ini justru sekarang yang menjadi nilai penting dalam kehidupan, di mana semakin kemajuan teknologi rasanya nilai-nilai tersebut kok semakin pudar begitu ya Pak Endi. Ya, bagus sekali berarti ya. Sebetulnya begini, pramuka itu adalah pendidikan di luar keluarga dan di luar sekolah. Sebetulnya bukan konsepnya lah kalau pramuka itu di sekolah sebetulnya ya. Bukan konsepnya. Yang betul bagaimana Pak Endi? Hanya karena dilihat, dipandang kegiatan pramuka itu begitu luar biasa dalam karakter building, maka wah ini sekolah merasa butuh ini. Nah kalau begitu ayo pramuka bergabung, join. Maka muncullah surat bersama Menteri, SK bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri dan Kuartir Nasional. Ini yang akhirnya bekerjasama muncullah sekarang ini. Dulu pada waktu saya kecil, saya kalau ikut kegiatan kepramukaan itu justru di sana di Denal Malang, di tempatnya Angkatan Laut Malang, ya, karena saya aktif di Pramuka 09 waktu itu. Dan teman-teman juga ada di tempat-tempat yang bukan pendidikan, bukan berbasis pendidikan. Nah, karena ini sangat pentingnya dan itu kok menggoda sekali ya, banyak buah-buah yang lezat di kepramukaan, maka ini dibantu untuk diambil, ditarik sehingga berbasis di sekolah sampai saat ini. Karena buah-buah yang manis, yang bermanfaat bagi kehidupan, begitu ya Pak ya. Wow. Nah, Sobat Frateran dimanapun Anda berada, Sobat Frateran perlu tahu bahwasanya Pak Endi ini selain koordinator pembina pramuka di SMA Kafrateran, juga merupakan seorang Kapusdiklacap Kota Malang. Kapusdiklacap, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Cabang Kota Malang. Benar, begitu ya Pak Endi. Nah, tentunya ini menjadi sebuah Pak Endi, komunitas atau gerakan yang terbesar dalam gerakan pramuka di Kota Malang begitu ya? Begini,
gerakan pramuka itu kan pusatnya di Jakarta secara nasional. Ya. Lalu ada daerah-daerah pengelolaan di tingkat provinsi dan ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu setiap dadi 2, daerah tingkat 2 atau di kota kabupaten. Di Kota Malang juga ada kuartir cabang. Nah, di kuartir cabang itu didirikanlah atau ada lembaga yang namanya Pusat Pendidikan dan Latihan. Ini mendidik, melatih para pembina. Para pembinanya. Ya, jadi sumber daya manusia orang dewasa ini digembleng di Pusdiklat. Sehingga diharapkan nanti para pembina ini bisa melakukan perannya sebagai pembina dengan optimal. Sehingga tidak sampai salah asuh kepada para pramuka, sehingga para pramuka itu betul-betul menikmati buah seperti apa yang dimiliki oleh pramuka sebenarnya. Jangan sampai salah asuh sehingga buah yang diterima oleh peserta didik itu adalah buah-buah yang pahit, bahkan buah yang bisa mencelakakan. Ini jangan sampai, maka adalah pusat pendidikan. Dan kebetulan untuk periode ini 2000 sampai 2005 saya dipercaya sebagai kepalanya, sehingga kami atau saya ditugaskan oleh ketua kuartir cabang untuk memastikan bahwa kualitas pembina pramuka itu bisa diandalkan. Bisa diandalkan, tapi khusus untuk cabang Kota Malang saja ya Pak? Benar, ya? benar. Baik, tapi tentunya Pak Endi selaku Kapusdiklacap juga akan berkoordinasi dengan Kapusdiklacap yang lain begitu. Benar, ya Pak ya? Dengan kuartir daerah, Pusdiklatda juga. Baik, berarti itu merupakan program dari Kapusdiklacap, langsung mengena menyentuh pada pembinanya. Pembina. Begitu ya Pak Endi, sampai tahun 2025. Keren kan Sobat Frateran? Baik Pak Endi, saat ini pembelajaran dilakukan secara daring. Berarti pramuka pun juga tidak luput dari kegiatan daring. Oke. Bagaimana nih pendapatnya Pak Endi terkait pramuka di masa pandemi? Apa masih bisa dilakukan atau ya sementara libur sambil menunggu situasinya bisa bertemu lagi dengan para peserta didik di sekolah? Ya, pendidikan kepramukaan itu ada 6 aspek yang harus dikembangkan. Ada fisik, ada sosial, ada spiritual, ada kreatif, ada karakter, dan ada afeksi atau pengolahan emosi. Yep. Nah, ini tentu saja kita tidak bisa semua atau 100% growth area atau area perkembangan dari peserta didik itu bisa kita gali, kita kembangkan dalam era pandemi. Namun ada beberapa yang masih bisa dikelola atau dimanage atau dikembangkan dalam era pandemi ini. Karena bagi pramuka sendiri itu tidak ada kata diam dalam hal ini, harus bergerak. Namanya saja gerakan pramuka ya. Iya. Gerakan pramuka harus tetap bergerak walaupun di era pandemi ini memang ada batasan-batasan yang harus dilakukan. Ya. Lalu caranya bagaimana itu Pak Endi? Supaya caranya memang ada beberapa yang harus memunculkan kreativitas kita ya. Jadi inti dari kepramukaan itu kan aspek karakter, aspek kreativitas, aspek sosial. Ini dikembangkan dengan bentuk kegiatan yang bersifat tematik. Jadi tidak bisa misalnya contohnya yang biasanya itu kalau kita latihan sehari-hari atau pada waktu latihan pramuka itu kan di tali temali ya, kita diajarkan bagaimana mengikat dan sebagainya. Itu susah itu, saya juga. Namun sekarang kita arahkan, adik-adik bisa lihat YouTube kok, ini channelnya linknya, silahkan lihat. Nah sekarang bukan hanya terampil menalinya, lalu apa? Produk apa yang bisa adik-adik buat dengan keterampilan yang barusan kalian pelajari?
Ini sudah suatu luar biasa kegiatan pramuka. Misalnya mereka membuat rak kecil ya, atau jemuran yang biasanya di rumah mengikat jemuran tidak bisa, sekarang menjadi bisa dan rapi. Membuat suatu produk apa. Jadi sudah tematik. Itulah kira-kira sehingga walaupun agak sulit ya dalam hal kontak secara fisik, tapi secara emosi masih bisa dibangun. Masih bisa dibangun. Kemudian karakter masih bisa. Karakternya contohnya apa? Kejujuran, kedisiplinan. Karena tidak ada guru, tidak ada pembina, bagaimana sikap peserta didik tadi, anak didik tadi untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang diinformasikan oleh para pembina, apakah dikerjakan dengan sungguh-sungguh ataukah tidak dikerjakan, ataukah dia berbohong. Ya Kak sudah dikerjakan tapi enggak ada apa-apa. Nah ini, jadi di sini nilai karakter bisa kita kembangkan pada saat ya refleksi-refleksi begitu. Oke, itu artinya bahwa kegiatan pramuka pun dilakukan secara daring, benar, begitu ya Pak Endi. Nah, kalau dilakukan secara daring, itu kan pembelajaran yang searah ya Pak Endi. Kira-kira hasilnya itu bisa mencakup berapa persen ketika kegiatan pramuka yang harusnya banyak bergerak dilakukan secara daring, kira-kira pencapaian pada tujuan akhir dari kegiatan pramuka mencakup berapa persen? Kalau di persentase ya, kegiatan tatap muka saja kita persentasenya sekitar 70-80 ya pada saat tatap muka saja ya. Karena pramuka ini tidak hanya fisik yang kelihatan yang bisa kita nilai, tapi juga kepribadian yang di dalam itu memang sulit untuk melihat. Untuk dinilai begitu ya. Nah karena pramuka itu luar dan dalam ya, spiritual juga dinilai. Itu ya 70-80. Nah dengan adanya daring memang lebih rendah. Kalau mereka sudah 50% itu menurut saya itu sudah luar biasa. 50% itu saja sudah bagus. Tetap bergerak walaupun mungkin stepnya hanya dapat sedikit-sedikit. Begitu. Iya, itu tadi Sobat Frateran, tetap bergerak. Yang namanya seseorang kalau di dalam dirinya sudah tertanam nilai dari kegiatan pramuka yang diikuti, nilai-nilai kehidupan yang sudah tertanam diri pribadinya, kita bisa melihat ini, Pak Endi, pantang menyerah. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, pramuka nggak mau kalah, tetap daring dan tetap bergerak begitu tetap ya. Tetap bergerak. Luar biasa. Pak Endi, kegiatan pembelajaran secara daring saja di masyarakat terjadi pro dan kontra. Benar. Ya, karena memang menjadi kerepotan tersendiri bagi orang tua. Benar. Nah, bagaimana untuk kegiatan pramuka ini? Apakah juga terjadi suatu pro dan kontra di masyarakat terkait pembelajaran pramuka atau gerakan pramuka yang tetap dilakukan? Sementara ini karena kegiatannya kami bersifat tematik sehingga kontak secara fisik ya, atau secara daring itu diminimalisir. Tetapi kita percaya bahwa adik-adik itu melakukannya dengan serius dan dengan benar, dengan jujur. Ya ini kata jujur ini menjadi kata kunci sebetulnya ya. Dia tidak main-main, bahwa dia tetap mengikuti karena apa? Tujuan akhirnya mereka harus menyadari tujuan akhirnya bukan untuk para pembina. Pembina itu hanya untuk kontrol, istilahnya guide saja ya, pemandu saja. Sedang tujuannya atau hasilnya itu adalah mereka yang menikmati untuk di masa depan. Jadi karena mereka tidak mengikuti alur yang digaitkan atau dipandu oleh para pembina, nah mereka hanya dapatnya capek. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau direfleksikan pun mereka juga tidak akan memperoleh banyak sekali. Karena itu maka saya percaya dengan ya tetap ada daring tetapi diminimalisir sehingga lebih banyak mereka tugas-tugasnya mandiri. Ya bersama keluarga atau bersama mungkin komunitas-komunitas mereka ya itu untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam gerakan pramuka. Jadi kami berikan tugas tema ini, misalnya tema nasional, tema perjuangan. Nah, mereka sudah mengembangkan sendiri. Paling seminggu lagi mereka sudah reportnya pun juga dalam media
media massa ya, media sosial, media sosial dari IG dan sebagainya kita pantau dari situ. Nah dari situ kita ajak mereka refleksi, sehingga memang sih ini agak repot begitu ya. Repot, ya pasti mengeluarkan ekstra ya, pasti. Tapi saya yakin daripada kita tidak bergerak, lebih baik kita mengeluarkan sedikit dari apa yang kita miliki. Sedikit itu bisa uang kita, bisa pulsa kita, bisa waktu kita, tapi kita akan menikmati. Menikmatinya bukan sekarang kok. Ya mungkin kemudian itu bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bisa setahun, atau bisa yang akan datang. Baru mereka menyadari, oh begini toh, maksud dari pramuka itu begini. Kira-kira begitu. Begitu, itu pun dulu yang juga dialami Pak Endi ya. Artinya begini, rasa sayang seorang anggota pramuka kepada kegiatan pramuka itu juga berproses begitu. Benar. Ya. Tidak langsung serta-merta saat pertama ikut pramuka langsung jatuh cinta. Mungkin juga ada tapi mungkin hanya 1-2 ya Pak ya seperti itu. Pasang surut pasti ada. Pasang surut pasti ada. Justru pada saat kita mengalami surut itu kalau kita refleksikan kita bisa tertawa sendiri. Oh iya, oh itu kegiatan yang lucu ya. Kita bisa konyol Pak, gitu ya. Ketika Pak Endi membina kegiatan pramuka selaku pembina pramuka ya, ada tidak kegiatan lucu, konyol yang Pak Endi temukan dari anggota pramuka ketika mereka mengerjakan atau mengikuti kegiatan pramuka? Ya pernah, ini suatu ketika pesan yang saya berikan itu salah, tapi saya ngotot. Pesan salah tapi ngotot. Ya tapi saya ngotot ini benar. Setelah ada anak yang saya pikir ini cukup berani juga ya, itu saya hormat pada itu. Dia walaupun saya marah dia tetap dengan sopan, dia mengatakan, Kak yang kakak berikan ini, baru saya sadar. Salah. Iya salah ternyata, saya salah ini, konyol sekali ya ini. Nah itu saya jadi malu sekali, tetapi ya itu tadi, kita pramuka harus bersifat satria. Kalau memang salah ya memang saya minta maaf. Salah. Iya, tapi itu konyol, kalau saya lihat, saya kenang tuh, aduh ini lucu sekali ya, lucu. Konyol. Bahkan tidak hanya anggota pramuka yang punya cerita konyol ya, pembina pun pasti lebih banyak cerita konyol ya. Wow, Sobat Veteran sudah mulai cinta dengan pramuka? Ya, kita hari ini pokoknya bersama-sama memahami tentang kegiatan pramuka ya, karena situasinya saat ini sedang situasi pandemi di mana sebagian besar kegiatan pendidikan itu dilakukan secara daring, maka yang kita bahas pada saat ini adalah pramuka di masa pandemi. Kembali lagi Pak Endi. Saat ini kita sedang bersama dalam dunia pendidikan itu kita sedang menghadapi para peserta didik milenial. Kaum milenial lah kita sebutnya. Bagaimana cara mengenalkan, kemudian mengajak para kaum milenial ini untuk cinta, untuk mau dalam kegiatan pramuka? Ya, begini, teman-teman milenial itu dikenal dengan multitasking ya. Jadi kalau kami itu sulit untuk fokus di lebih dari satu, tapi anak-anak sekarang itu bisa. Nah, tantangan-tantangan itu pun bisa Anda peroleh di kegiatan pramuka, multitasking ya. Jadi bisa fokus Pak, pada permainan-permainan yang di pramuka itu ada juga yang menawarkan tuh multitasking. Jadi fokus di 2 hal gitu ya, bahkan tuh dilombakan dan sebagainya. Nah ini luar biasa ya. Hanya sekarang semuanya itu butuh ketekunan ya, ketekunan. Artinya apa? Pada saat kita fokus, memang kita bisa lebih dari satu fokus, namun tetap kita harus selektif pada fokus-fokus yang berkaitan dengan masa depan. Jadi dalam hal darurat, dalam keadaan mendesak, ya multitasking itu sangat perlu. Sangat perlu, ya. Jadi kita misalnya ada suatu gawat darurat ya,
Kalau orang yang multitasking pasti dia akan sabar. Oh ya, saya harus fokus ini ini orang yang harus tolong ya, korban. Ini adalah orang yang jalur-jalur yang harus dilewati dan sebagainya. Ini kita harus bisa menghadapinya dengan baik. Kalau orang yang hanya satu fokus, kita hanya fokus pada korban. Manakala evakuasi yang lainnya kadang-kadang tertinggal. Ya. Terlalaikan. Jadi inilah keuntungan dari kita bisa multitasking. Jadi kita fokusnya, orang ini bisa fokus, kita bisa membagi fokus yang sama di lebih satu fokus. Ini luar biasa. Yep. Yeah. Tapi gini Pak Endi, kaum milenial ini kan salah satu cirinya itu kan mereka semuanya serba praktis. Benar. Instan. Benar. Artinya ketika mereka, dan cenderung kalau misalkan di jalan lah bertemu dengan korban kecelakaan, cenderungnya malah acuh begitu. Nah, bagaimana cara supaya mereka dalam sikapnya yang acuh seperti itu kita dikembangkan dalam kegiatan pramuka sehingga rasa mereka untuk empati itu bisa tumbuh. Iya, sebetulnya itu adalah dampak dari milenial ya. Dampak milenial. Ya, itu menurut saya itu dampak. Jadi dari sisi milenialisme menurut pandangan saya itu luar biasa bagus. Hanya kadang-kadang dampaknya ya. Kadang-kadang orang yang atau anak yang misalnya pegang HP lalu dia tidak peduli pada lingkungan, itu sebetulnya ini contoh yang tidak milenial atau masa transisi itu sebenarnya dia. Masih masa transisi. Iya, jadi kalau orang yang milenial bener loh ya, real milenial, pasti walaupun dia pegang HP tidak kehilangan fokus yang ada di sekitar kita. Ini yang kadang-kadang kita tuh salah ya, bahwa orang milenial itu adalah yang pegang HP. No. Yang pegang HP di mana-mana buka laptop. Nah, no. Ya, jadi yang milenial itu artinya dia mampu menggunakan kepandaiannya, skill fokusnya itu ke beberapa. Jadi pada saat aku sedang belajar, ini sulit matematika ini. Kemudian orang tua sibuk ya, ini kesulitan. Misalnya harus belanja, beli gula. Tanpa kehilangan fokus matematika ini, Bu, mana saya bantu? Itu seharusnya milenial. Seharusnya. Jadi kalau aku orang milenial, hanya aku harus fokus pada satu, itu bukan itu. Bukan ya. Justru itu dampak sebetulnya. Jadi orang yang belum siap atau belum siap untuk menghadapi multitasking, dia mencoba memakai alat-alat yang serba praktis. Nah, gini sebetulnya, alat itu digunakan atau dibuat oleh orang-orang karena dia akan mengalami kesulitan tidak praktis. Manakala praktis, jangan hanya fokus yang praktis ini. Artinya dengan kegiatan yang praktis atau alat yang praktis ini bisa memotong waktu Anda. Ya kan? Nah, misalnya mengerjakan pekerjaan yang bersifat dengan pengetikan. Sekarang kan tinggal copy paste terus edit. Sehingga waktu Anda harusnya lebih banyak. Lebih banyak itu bukan untuk ngedit ini salah. Untuk harusnya lebih banyak untuk perhatikan keluargaku, istriku, anakku. Harusnya begitu lebih banyak. Jadi jangan salah. Seharusnya ya. Harusnya. Namun kalau ini sudah dipraktis lalu kita hanya fokus ke situ, waktu kita tersita untuk di situ, namanya bukan praktis lagi. Menjadi apa? Korban? Menjadi korban. Menjadi korban. Wah, salah jalur akhirnya ya. Hai Sobat Prateran, jangan salah jalur. Meskipun kalian kaum milenial, tetap harus multitasking. Begitu ya. Betul. Pak Endi harus tidak boleh kehilangan rasa empati, simpati, toleran, tetap harus diperhatikan. Tidak boleh kehilangan itu. Ya, terakhir Pak Endi, harapan dari Pak Endi sendiri bagi keberlangsungan pendidikan pramuka ke depannya dalam rangka mengiringi pendidikan di SMA Kafrateran Malang. Apa harapannya Pak Endi? Pramuka itu saya harap tidak hanya sekedar suatu kegiatan. Kalau dia dianggap suatu kegiatan pasti akan hanya menghasilkan capek, lelah, membuang uang, daya, tenaga. Tetapi marilah suatu kegiatan yang kita hayati
sebagai suatu bentuk pembelajaran hidup. Di sana akan ada bagaimana Anda mengelola. Nah ini nanti diharapkan nanti kalau sudah terampil Anda bisa mengelola, setidaknya mengelola keluarga. Anda dipercaya sebagai pimpinan mengelola kantor. Ini bermula dari permainan di pramukaan. Ya, banyak sekali kesulitan-kesulitan pada saat kegiatan. Nah, kesulitan itu Anda akan belajar bagaimana mengatasi kesulitan di dunia nyata. Jadi ini pramuka ini saya harap ini sebagai laboratorium pribadi Anda. Sedangkan teman-teman Anda itu adalah sebagai, menurut secara pribadi, adalah sebagai rekan sesama lab. Jadi bisa sebagai bahan lab, bisa juga sebagai objek lab atau sebagai subjek lab. Ini diharapkan kegiatan pramuka seperti itu. Jangan dipandang sebagai kegiatan semata. Iya, jangan hanya dipandang sebagai kegiatan semata. Bahwasanya pramuka itu mengandung makna yang luar biasa. Dan tentunya akan berpengaruh secara positif bagi Sobat Frateran. Dan saya yakin pramuka ini akan mengiringi pendidikan di SMA Kafrateran secara luar biasa. Begitu Pak Endi ya. Baik, demikian. Terima kasih Pak Endi atas kehadirannya. Semoga informasi yang sudah kita perbincangkan pada saat ini bermakna ya bagi pengetahuan para Sobat Frateran terkait kegiatan pramuka. Terima kasih Pak Endi. Terima kasih. Salam pramuka. Salam. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima Terus kasih. Bergerak. Sobat Frateran, salam tangguh.